Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap mempelajari tentang seni peran. Di dalam teater ada yang disebut naskah lakon atau kadang-kadang juga disebut naskah drama. Dalam naskah itu ada teks atau dialog-dialog yang harus dihidupkan oleh aktor dalam pementasan panggung. Jadi aktor itu harus mempelajari lakon itu dan memahami ceritanya. Bagaimana caranya? Ayo kita menyimak lagi. Apa yang pertama kali baiknya dilakukan ketika menerima naskah itu? Pertama, terimalah naskah itu dengan sikap hormat. Ya, itu kertas memang, tapi di situ ada tulisan, ada hasil karya seseorang, ya, seorang penulis yang ingin mengungkapkan cerita yang menurut dia penting tentang kehidupan manusia. Tulisan itu dibuat dengan cukup susah payah, tidak asal. Jadi hormatilah itu dan berjanjilah dalam hati akan merawat naskah itu, lakon itu baik-baik, ya. Teman-teman, seorang calon aktor, calon pemeran dalam suatu pementasan yang akan dilaksanakan sudah menerima naskah. Kemudian pertama kali pasti teman-teman membaca judulnya. Kadang-kadang di bawah judul itu dicantumkan keterangan, misalnya drama 4 babak atau drama 2 babak atau bahkan drama 1 babak. Nah, itu keterangan mengenai bentuk drama itu. Kemudian biasanya di halaman pertama itu ada daftar nama-nama tokoh dan keterangannya. Misalnya Amin, kedua, seorang pegawai berusia 45 tahun dan sebagainya. Lalu keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu disampaikan oleh si penulis lakon. Kemudian Anda buka halaman pertama, biasanya di situ tertulis babak pertama, adegan pertama. Lalu keterangan tempat dan keterangan waktu biasanya diberikan oleh penulisnya. Naskah lakon biasanya hanya terdiri dari tulisan nama tokoh, titik 2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh itu. Kemudian diganti lagi dengan nama tokoh yang lain, titik 2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh lain itu. Terus begitu sampai akhir. Kadang-kadang diselingi dengan keterangan-keterangan yang sering juga disebut teks samping, bukan teks cakapan atau dialog, melainkan teks samping yang memberikan keterangan tentang keberlangsungan kejadian yang memuat dialog-dialog atau cakapan-cakapan itu. Ada keterangan mengenai suasana kejadian, ada keterangan mengenai emosi si tokoh ketika mengucapkan kata-kata tertentu, misalnya Karto titik 2 dalam kurung marah. Kemudian kata-kata jangan kau kesini lagi, misalnya tertulis begitu. Tapi ada juga yang tidak memberikan keterangan apa-apa tentang emosi tokoh. Nah, tugas kita untuk membaca semuanya dari awal sampai akhir, seluruh lakon itu kita baca, kemudian berusaha menafsirkan, memberikan makna, dan menghubung-hubungkan. Dramaturgi itu adalah satu cara mempelajari seluk-beluk dari naskah. Nah, dalam dramaturgi itu yang harus kita pelajari adalah struktur dramatiknya, alur ceritanya atau plot,
Terus penokohan dan setting peristiwa. Struktur dramatiknya itu ada namanya juga drama. Jadi pasti ada namanya gelombang, ada namanya suasana naik turun, ada namanya irama yang ingin ditampilkan, yang ingin membuat penonton akan merasakan cerita tersebut dengan indah. Lalu ceritanya gimana? Itu sangat punya, itu ada teori dan metodenya sendiri. Dalam arti ada diawali dengan bagaimana, kemudian ada namanya peaknya, lalu kemudian turun lagi dan sebagainya. Sehingga orang bisa merasakan merasa terhanyut dalam cerita tersebut. Lalu kemudian ada hal lain yang juga dibicarakan dalam dramaturgi adalah penokohannya. Tokoh-tokohnya siapa saja, apa saja. Lalu kemudian setting peristiwanya. Jadi itu kejadian berlangsung di mana dan pada masa atau pada waktu apa. Apakah sekarang, masa kini, atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau berabad-abad yang lalu. Teman-teman, cobalah untuk membaca satu naskah lakon atau satu naskah drama. Coba jugalah untuk menafsirkan naskah lakon itu. Pasti akan menarik. Kau bunuh dia, kau juga harus kembali. Nah, dia tidak melakukannya, tidak lagi. Jawabannya sederhana ya. Sebetulnya seperti saya keluar dari toilet itu. Saya tidak ngerti apa-apa tentang cerita itu. Tapi setelah saya membaca naskah itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ini sebuah bentuk naratif. Nah, bentuk naratif itu pasti ada sebab akibat, ada lokasi, ada waktu siang atau malam, dan sehingga yang terpenting apa konflik yang ditawarkan di dalam notasi itu. Cerita yang dituangkan dalam bentuk drama ini kan cerita tentang pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan itu bisa berupa hubungan persaudaraan, bisa hubungan pertemanan, tapi ada juga yang disebut hubungan emosional, hubungan perasaan. Bagaimana kita mengetahui latar belakang tokoh A misalnya, kalau tidak dikatakan, tidak dituliskan oleh penulis lakon, latar belakang kehidupan si A ini. Kalau aku ditentukan sebagai tokoh A, aku akan berhubungan dengan tokoh siapa saja di sana. Berhubungan itu belum tentu harus face to face, bisa saja imajiner. Itu bisa kita cari pada komentar tokoh lain tentang si A, misalnya si B. Si B ada suatu kesempatan bicara kepada si C, gitu ya teman-teman, membicarakan tentang A. Makanya saya selalu baca dulu keseluruhan cerita. Tidak bisa saya mulai dengan per dialog. Seperti misalnya saya melihat sebuah baju, saya cuma lihat lengannya dulu. Oh, api lengannya. Masa begitu? Enggak kan? Kita lihat bajunya dulu secara keseluruhan. Baru kita bilang api, lihat deh lengannya bagus, lengannya gini. Terus dia digini-ginikan, dia dipasangin ini. Itu kan setelah kita ngelihat secara keseluruhan. Begitu juga dengan naskah. Kita pelajari dulu secara keseluruhan. Ini mau cerita apa sih? Bisa juga kita hubungkan, kita logikakan. Kita hubungkan dengan logika, dengan kejadian sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Atau kemungkinan yang akan datang. Lalu pikiran dan perasaan itu
dilahirkan dalam bentuk kata-kata. Jadi apa yang terjadi sebelum satu cakapan tertentu itu diucapkan oleh tokoh, itu juga bisa memberi kita petunjuk tentang suasana emosional, suasana emosi cakapan atau dialog itu. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya. Termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ini teks untuk skenario untuk suatu film. Ini teks yang semacam ini bisa kita ketahui kandungan emosinya, kandungan perasaannya, kalau kita menghubungkannya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang dialami oleh tokoh ini yang bernama Elang. Kok sampai dia ngomong seperti ini? Kalau kita menafsirkannya sebagai suatu ungkapan kecemasan, kita akan membacanya dengan seperti ini misalnya. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup. Dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya. Termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau setelah kita lihat dialog atau cakapan ini diucapkan dengan perasaan lega, ya tentu saja pengucapannya menjadi berbeda. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya, termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ada kelegaan, ada ketenangan. Yang tadi justru kecemasan. Pemaknaan kata-kata dalam dialog ini selalu tidak berdiri sendiri di dialog itu. Pasti ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya, dengan tokoh yang lain. Itu kita cari hubungan-hubungan itu supaya kita bisa menafsirkannya secara tepat. Ini menarik kita berada di sini ya. Saya berada di sebuah tempat dengan ruang yang jelas, dengan jarak langkah yang jelas. Sekarang ikuti saya akan melakukan tindakan seperti ini. Saya melipir seperti ini. Konotasinya apa? Konotasinya sesuatu yang tidak mungkin saya atasi. Saya takut. Dramatik value-nya berbeda dengan jika saya melakukan tindakan seperti ini. Beda. Ini Mas yang dimaksud. Saya harus memberikan konotasi bahwa saya ketakutan. Menghafal naskah itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin lah. Umur saya 71. Rian Tiarno masih memberi saya sebuah karakter 61 halaman. Tidak mungkin saya hafal. Lalu bagaimana tekniknya? Nah, sering menjadi pertanyaan, gimana cara menghafal itu ya supaya bisa cepat, nyantol, supaya tidak lupa-lupa. Saya punya tip, punya kiat. Dan kiat saya adalah jangan berusaha menghafal. Yang perlu kita lakukan adalah membaca dan memahami, lalu menelusuri logika kejadian demi kejadian itu, rentetan kejadian, rentetan sebab akibat kejadian. Oh ini begini, lalu oh makanya ini begini. Itu yang perlu dimasukkan dulu. Aktor tidak menghafal. Aktor itu mengambil jiwa, mengambil inti permasalahan.
Karena saya mengerti, makanya 61 halaman nggak kerasa. Yang kerasa adalah tadi makna-makna di balik 61 halaman. Sekarang teman-teman bisa langsung mencoba mempraktekannya. Maka teman-teman pasti akan senang dengan proses belajar seni peran itu. Percayalah. Nah, teman-teman, ketika sudah ditentukan bahwa dalam pementasan yang akan datang, Anda akan memerankan tokoh X dalam lakon atau dalam cerita drama ini. Anda lalu pindahkan konsentrasi pada tokoh yang harus Anda perankan. Di situ tertulis keterangan-keterangan, terserah si penulis lakon mau memberikan keterangan apa saja terhadap si tokoh yang akan kita perankan itu. Dari situ, teman-teman lalu berusaha membuat gambaran, ya, citra batin tentang tokoh yang akan kita perankan itu. Biasanya dipengaruhi oleh sosok tokoh tertentu yang pernah kita lihat dalam kehidupan nyata. Jadi misalnya aku harus jadi dokter. Ya aku harus riset. Riset dalam arti aku mengamati. Baik aku dalam hal ini makanya saya kadang-kadang bersyukur sama pengalaman hidup. Gitu kan? Misalnya saya punya kakak yang dokter gitu. Itu jadi saya kemudian mengingat-ingat. Itu namanya ingatan akan pengalaman ya. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup dengan itu semua. Katakanlah, saya harus memerankan seorang tukang becak. Saya kebetulan sama sekali tidak tahu menahu tentang kehidupan tukang becak. Nah, di sini untuk mendekatkan tokoh itu kepada diri saya atau untuk mendekatkan diri saya sebagai aktor dengan tokoh itu, saya memerlukan observasi dan apa yang disebut riset itu. Ingat gak lagu? Katakanlah padaku hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu. Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Nah, seorang aktor harus bisa mengatakan pada dirinya sendiri, lihat, lihat anakku, pemirsaku, beginilah caranya seorang dokter. Apakah itu lalu kita tiru? Saya tiru sepersis-persisnya? Belum tentu. Ada yang saya tiru karena pas ini untuk tokoh ini. Ada yang tidak. Misalnya tokoh yang saya mainkan ini penarik becak beristri 2. Nah, itu tidak hanya istri 1 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada juga hasil penelitian yang ternyata tidak pas kita buang karena tidak pas untuk tokoh yang saya perankan ini. Teater maupun film tidak memproduksi gambar. Teater atau film memproduksi gambaran. Gambar itu picture, gambaran itu image. Nah, sangat berbeda. Nah, jadi kalau tidak cerdas, saya takut bahwa dia tidak sampai untuk memahami segala sesuatu di balik makna. Nah, dengan demikian, teman-teman, kecerdasan itu sebetulnya bisa dipelajari, bisa diasah. Nah, sekarang tadi saya berbicara tentang lakon yang menceritakan kejadian berabad yang lalu di negeri lain. Lalu menceritakan tokoh tertentu, misalnya gelandangan di jalanan kota mana, London atau mana itu misalnya. Saya juga belum pernah ke sana.
kehidupan gelandangan pada abad ke-12 saya tidak tahu. Pakaiannya bagaimana juga saya tidak tahu. Saya tidak mungkin melakukan observasi. Apakah saya bisa melakukan riset? Bisa. Riset apa? Riset perpustakaan. Nah, Anda cari bacaan, Anda cari bacaan sejarah, Anda cari macam-macam lah. Mungkin lukisan di museum mana, apalagi di internet sekarang banyak sekali, bisa dengan mudah kita cari. Itu riset juga. Jadi mencari masukan dari berbagai sumber, kalau perlu sumber hidup, kalau bisa, kalau tidak ya sumber-sumber sekunder namanya, dari buku dan sebagainya itu untuk bekal kita membentuk, menciptakan citra tentang tokoh itu di dalam batin kita. Yang pada saatnya nanti citra itu kita wadahkan, kita lahirkan dengan tubuh dan suara kita. Nah, jadi itulah teman-teman pertanyaan bahwa kita harus melakukan observasi, harus melakukan riset dan sebagainya. Ya seperti ini saja. Ketika saya jalan ke sana, sekarang coba ya saya jalan ke sana, saya kan tersudut. Gambarannya tentang sesuatu yang tersudut. Saya jalan kemari, sesuatu yang saya tidak tahu mau ngapain. Kalau saya kemari, ada sebuah pertanyaan dari wajah saya harus bagaimana? Ternyata wajah saya pun menjadi unsur ya dari ruang yang saya miliki. Kalau saya tidak riset lebih dahulu, saya tidak tahu di situ bisa memojokkan saya. Di sini bisa menyembunyikan saya. Di sini saya bisa membuat surprise. Di sini saya bisa dengan bebas mengekspresikan perasaan saya. Ruang untuk itu jangan cuma ruang, harus meruang. Waktu bukan pagi, sore, atau malam. Waktu itu adalah dalam bentuk kurun ya, kurun rasa. Dan peristiwa pasti ya, dalam hal ini konfliknya. Jadi dengan demikian, meruang, mewaktu, dan memeristiwa. Teman-teman kini sudah tahu. Pertama-tama yang harus dilakukan seorang aktor adalah menafsir dan memahami teks dari lakon yang akan dimainkan. Apalagi bila mendapatkan peran yang menantang. Misal, peran orang gila. Harus melakukan riset atau pengamatan sehingga bisa menghayati karakter itu. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung, berita
Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Dapur virtual hadir sebagai inovasi baru di dunia bisnis kuliner. Dapur virtual ini bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner untuk tetap bertahan hidup di pandemi yang berkepanjangan ini. Wabahnya virus corona di Indonesia berdampak ke hampir semua sektor usaha, salah satunya pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kuliner. Selama pandemi virus corona, pelaku UMKM kuliner mengaku omset yang didapat menurun drastis dan kesulitan untuk menjual produk kulinernya. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk pelaku UMKM kuliner, seperti pembatasan jam operasi setiap rumah makan atau warung tenda pinggir jalan, pembatasan jumlah pengunjung, serta pembatasan waktu untuk makan di tempat. Situasi ini membuat seorang anak muda, Rio Bella Marcel, menciptakan sebuah inovasi baru di bidang bisnis kuliner, yaitu membuat konsep dapur virtual pertama di Indonesia. Dapur virtual adalah satu dapur yang dapat menyajikan sejumlah produk kuliner dari berbagai merek. Membuat konsep dapur virtual ini agar memudahkan para konsumen untuk membeli produk kuliner dari berbagai merek hanya dari satu dapur saja. Nasi goreng pinggir jalan, mie ayam pinggir jalan, ayam geprek pinggir jalan, itu sangat terdampak sekali dengan PPKM. Artinya mereka yang terbatas mobilitasnya sehingga mereka juga belum teredukasi
masalah dari sistem secara online. Nah, jadi latar belakang saya untuk mendirikan dapur ini juga menarik mereka ke dalam dapur saya ini, dalam dapur virtual, untuk mereka bisa kita pandu juga secara online-nya. Sehingga PPKM ataupun ada pembatasan mobilitas itu tidak menjadi halangan bagi mereka. Sesuai konsepnya, dapur virtual yang diberi nama Panic Food ini memudahkan konsumen memesan produk-produk dari berbagai merek melalui marketplace dan ojek online. Konsumen dapat memesan produk makanan dan minuman di Panic Food mulai pukul 11 siang sampai 21 waktu Indonesia Barat. Di dapur ini sudah ada 6 merek dari berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM kuliner. 6 produk tersebut adalah nasi goreng, ayam penyet, bakso, mie goreng, makanan asal Korea, serta minuman kopi dan non-kopi. Dapur virtual yang memiliki cita-cita membantu UMKM kuliner di tengah pandemi mulai dirasakan oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam Panic Food. Mereka mulai mengalami peningkatan penjualan dan omset perharinya. Ya, PPKM memang agak sangat menurun karena bagi situasi pandemi ini, tapi alhamdulillah semenjak di jadwal virtual kitchen ini agak lumayan meningkat. Peningkatannya kira-kira berapa persen? Peningkatannya alhamdulillah sampai 60 atau sampai 70% sekarang. Hadirnya dapur virtual memang menjadi sebuah inovasi di bidang bisnis kuliner. Dengan adanya Panic Food, diharapkan produk-produk kuliner asal Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk kuliner dari mancanegara. Di era digitalisasi, kita ingin mengenalkan bahwa produk-produk lokal, anak bangsa juga bisa bersaing untuk masalah branding ya, masalah branding atau taste. Karena yang saya lihat juga teman-teman UMKM yang tanda kutip ya, pinggir jalan, itu juga nggak bisa diremehkan mengenai rasa ataupun brand dia. Nah, disitulah dapur virtual dari kita sendiri untuk mendorong harapan kita, dia bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar, seperti itu. Konsep dapur virtual ini dinilai menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner agar tetap hidup di tengah pandemi yang tak kunjung usai. Devri Novaldi, JPM TV. Pemirsa, Desa Cikolelet ini menjadi salah satu sentra penghasil emping terbesar di Provinsi Banten. Namun, produksi emping ini menghadapi tantangan karena emping dapat menyebabkan asam urat. Agar dapat nyaman dikonsumsi, perajin kelompok UMKM di sana mengolah juga kulit melinjo menjadi obat kolesterol. Emping, jenis makanan ringan dari bahan melinjo ini cukup mudah dijumpai di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai camilan atau pelengkap makanan utama. Produksi emping dari bahan melinjo di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang menjadi yang terbesar di Provinsi Banten. Meski begitu, bukan hal mudah bagi pelaku usaha kecil mengembangkan usaha empingnya. Kandungan purin 50 hingga 150 mg per 100 gram sajian menyebabkan emping bisa meningkatkan kandungan asam urat dalam darah. Sehingga konsumsinya harus dilakukan dengan bijak. Namun dengan kreativitasnya, produsen emping akan mengembangkan produk olahan kulit melinjo sebagai solusi atasi asam urat. Kulitnya diapain itu? Dioseng-oseng. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan enak dan memberikan obatnya juga ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan ke depan, bukan hanya empingnya tapi juga obat asam uratnya itu, kulit dari melinjo. Ini yang akan menjadi unggulan dari Desa Wisata Cikolelet. Pak Mang Ojat, tadi saya sudah ketemu sama Ibu Lampung. Kita akan pantau kemajuan daripada produksinya, termasuk juga turunannya yaitu dari kulit melinjo ini yang bisa untuk mengobati asam urat yang diderita oleh banyak masyarakat perkotaan. Tidak hanya emping, penduduk desa ini juga membudidayakan jamur untuk diolah menjadi aneka produk seperti abon, keripik, martabak, bakso, hingga risoles. Untuk itu, Desa Cikolelet masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Dubai Expo yang akan menampilkan lebih dari 300 produk UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia agar tembus mancanegara. Tim Liputan JPM TV.
Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Menikmati empal gentong saat berkunjung ke Cirebon mungkin sudah menjadi hal biasa. Nah, bagaimana jika Anda mencoba soto talun Cirebon? Soto talun ini merupakan perpaduan dari empal gentong dan juga docang yang merupakan makanan khas dari Cirebon. Rumah makan yang terletak di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyuguhkan konsep dan masakan khas Cirebon. Gapura dengan ornamen khas Cirebon menyambut para tamu yang datang. Namanya Warung Mimi Sepuh. Tempat ini beratapkan welit, yakni kebudayaan salah satu desa di Cirebon, yaitu Desa Trusmi. Pemandangan sawah hingga Gunung Ciremai menjadikan makan di pedesaan. Soto talun Cirebon merupakan menu andalan dalam inovasi kuliner Cirebon, yakni perpaduan antara empal gentong dan docang yang menjadi satu dalam satu tempat. Kuah kuning yang biasa ada pada empal gentong dipadukan dengan toge, daging, dan suiran ayam. Cara membuatnya pun cukup sederhana, yakni dengan menyiapkan potongan ayam suwir, daging, toge, tomat, dan bawang. Semuanya dicampur menjadi satu, dipadukan kuah kuning empal gentong. Semangkuk soto talun Cirebon seharga Rp12.000. Saya tadi pesen soto talun. Apa sih soto talun? Ini kayak ada dage, ada toge, sama ayam. Rasanya beda pokoknya dari yang lain. Sama soto-soto yang lain beda? Beda, jadi kayak campuran empal sama docang. Terdapat juga menu prasmanan khas Cirebon lainnya, seperti sambal edan waru duwur yang terdiri dari olahan toge pedas. Menikmati soto talun. Soto talun itu teman-teman kitchen menggabungkan antara cita rasa dari empal gentong dengan docang.
jadilah soto talun. Dan kecebonan ini kita buktikan juga dari seni bangunan interior eksterior. Seperti teman-teman tadi masuk di Gapura, kita tidak bisa mengatakan mirip persis, tapi inspirasi kami adalah dari bangunan-bangunan keraton, masjid Panjunan, masjid Sang Cipta Rasa dan sebagainya. Terus kita bisa lihat dari atap juga kita menggunakan kulit. Jadi itu adalah budaya di salah satu desa di Cirebon di Trusmi. Kuliner khas Cirebon ada di sini. Pengunjung dapat menikmati suasana asri sekaligus berbagai ornamen khas Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Kalau tadi ada soto talun khas Cirebon, kali ini saya akan menghadirkan soto Banjar khas Kalimantan Selatan yang tentunya kaya dengan rempah-rempah. Namun Anda tak perlu jauh pergi ke Kalimantan Selatan karena soto Banjar ini hadir di kawasan Kaujon, Kota Serang, Banten. Soto Banjar Mama yang berada di Kaujon, Kecamatan Serang, Banten cukup digemari oleh warga di daerah ini. Meski rasa soto asal Kalimantan Selatan ini cukup berbeda dengan soto asal Tanah Jawara, namun tampaknya lidah warga dapat menyesuaikannya. Dalam sehari 70 porsi lebih soto Banjar laku terjual. Aroma khas dan kuah soto yang bening menjadi daya tarik tersendiri, lantaran kebanyakan soto di Banten berkuah keruh atau santan. Unggulannya soto Banjar khas Kalimantan yang penuh dengan rempah-rempah. Terus beda lah dengan soto-soto yang biasa gitu. Untuk pembeli Bu, bagaimana Bu di sini Bu? Alhamdulillah ya ada aja ya. Soalnya kan banyak yang belum tahu soto Banjar. Ada yang nanya punya pakai santan apa enggak gitu. Ada yang gitu. Kita bilang enggak pakai santan. Soto Banjar ini memang beda dari soto daerah lain karena disajikan dengan telur ayam, soun, perkedel, daging ayam, jeruk nipis, dan disantap bersama ketupat. Bumbu rempah-rempahnya yang beragam menambah cita rasa kuliner asal Kalimantan Selatan ini. Sih enak ya, kalau menurut saya mah enak. Terus kalau aroma nih, kalau dibandingkan dengan soto Betawi atau soto yang banyak di Banten itu beda. Karena soto Banjar ini kan ada kayu manisnya, jadi ketika baru dihidangkan itu ada asup-asup kayu manis seperti itu. Sajian masakan di soto Banjar Mama beragam. Menu lain yang masih khas makanan Kalimantan juga tersedia di tempat ini. Satu porsi soto Banjar dijual Rp20.000 hingga Rp23.000 sudah sepaket dengan minumannya teh manis. Bagaimana? Anda tertarik mencoba soto Banjar yang kaya rempah-rempah ini? Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Masih seputar tentang soto nih pemirsa, bagi Anda penggemar soto harus mencicipi soto yang satu ini. Soto ini bernama soto lorjuk atau campur lorjuk khas Pamekasan. Nah, soto lorjuk ini bukan berisi daging sapi ataupun ayam, melainkan kerang lorjuk. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Soto lorjuk atau campur lorjuk ini bisa Anda nikmati, salah satunya di warung milik Suhridah yang terletak di Jalan Pasar Mungging, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Penyajian campur lorjuk tidak jauh beda dengan soto pada umumnya, yakni diberi irisan lontong, mihun, kecambah goreng dan rebus, rempeyek, serta ditaburi bawang goreng. Sesuai dengan namanya, daging diganti dengan buburan kerang lorjuk yang kemudian disiram dengan kuah campur yang gurih serta petis yang juga terbuat dari kerang lorjuk. Irwin, salah seorang penikmat campur lorjuk, mengatakan sudah berulang kali menikmati campur lorjuk di lokasi tersebut. Menurutnya, rasa dari campur lorjuk ini sangat khas dan pas di lidah. Kenapa milih di sini? Karena rasanya kan menurut aku beda. Dari segi asinnya juga, gurihnya juga jadi pas di mulut. Suhridah, pemilik warung campur lorjuk, sudah 10 tahun berjualan campur. Pada hari biasa, Suhridah bisa menjual sekitar 70 porsi, dan pada hari libur
bisa menjual sekitar 150 porsi. Sementara untuk harga per porsi cukup bervariasi, mulai dari Rp8.000 sampai Rp12.000. Satu porsinya itu murah meriah. Satu porsinya itu yang biasa 8.000, yang super 10.000, dan yang super jumbo 12,5. Ya, yang super jumbo itu tambah porsinya sama lorcuknya. Banyak pengunjung datang untuk mencicipi lezatnya campur lorjuk. Dengan rasa campur lorjuk yang terkenal gurih dan nikmat, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk kita lewatkan. Hanif Tanzil, JTV. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Anda ke kedai di kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang menyajikan nasi rempah. Nasi rempah ini diolah dengan beragam rempah-rempah Nusantara dipadukan dengan sedikit rempah dari luar negeri. Nasi rempah ini menjadi menu khas di salah satu kedai di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nasi rempah ini terbuat dari olahan rempah-rempah Nusantara yang dipadukan dengan sedikit rempah luar negeri.
Cara membuatnya pun terbilang sederhana, yaitu dari menggoreng bawang merah dan bawang putih. Kemudian memasukkan berbagai macam rempah, santan, garam, penyedap rasa hingga beras. Rebusan beras dicampur dengan air daun secang untuk dimasak selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu jadilah nasi rempah. Sejumlah pengunjung yang merasa penasaran langsung mencobanya di tempat dan mengetahuinya dari media sosial. Nasi rempah, nasinya enak sih, rempahnya kerasa banget sama ayamnya enak. Ini baru pertama kali? Pertama kali, menu baru juga katanya. Dari postingan Instagram sih. Ide awal nasi rempah ini muncul karena Indonesia kaya akan rempah. Dipadukan sedikit rempah dari luar negeri menjadikan nasi rempah merupakan menu khas di tempat ini. Awalnya kita membuat menu nasi rempah ini untuk menjadikan menu khas dari Gaya Kopi sendiri. Di mana memang resepnya sendiri itu dibuat oleh chef spesial untuk Gaya Kopi. Ceritanya awalnya bisa diceritain? Awalnya kita mencari ciri khas menu. Semua kafe itu kan pasti punya ciri khas menu. Nah di sini kita ingin membuat ciri khas menunya itu nasi rempah khas. Yang dimana rempah-rempahnya itu campuran dari rempah Indonesia dan rempah luar. Nah, bagi Anda yang penasaran, satu porsi nasi rempah ini dibanderol Rp40.000. Anda yang ingin mencoba membuatnya di rumah bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya tadi. Tentunya dengan menggunakan rempah-rempah yang ada di rumah maupun sesuai dengan selera masing-masing. Udin Pepe, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Kita sudah ke Cirebon, Jawa Barat untuk menikmati nasi rempah. Sekarang saya ajak Anda ke Pandeglang, Banten untuk menikmati kuliner khas. Nah, kali ini kuliner khas dari Pandeglang, Banten ada nasi gonjleng pemirsa. Seperti apa bentuk nasi gonjleng? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten. Maka tak heran, hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di konter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya, apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya. Untuk pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita maksudnya nasi gonjleng. Apa namanya menu-menu di sini lah, gitu. Banyak orang yang udah pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya. Ayamnya itu loh, udah besar, lembut dan. Per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Itu dia tadi pemirsa nasi gonjleng kuliner khas dari Pandeglang, Banten. Kali ini saya masih memiliki kuliner aneka nasi bernama
gegok menjadi kuliner khas dari Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Salah satu warung yang menyediakan nasi gegok yakni Warung Deplok Ngares. Disajikan dengan bungkus daun pisang, nasi gegok ini berisi nasi dengan lauk yang ada sambal teri dan ampela ati. Pembuatan nasi gegok pun sederhana. Nasi yang telah diisi lauk pauk kemudian dibungkus daun pisang, lalu dikukus selama beberapa menit hingga matang. Harga dari nasi gegok ini tergolong murah, satu bungkusnya seharga Rp3.000 saja. Nasi gegok paling nikmat disantap dengan tambahan lauk tempe goreng atau tahu goreng. Ada 3 pilihan rasa nasi gegok di Warung Deplok Ngares dengan sambal berisi ikan tuna, ikan teri maupun ampela ati. Mbak, kalau untuk gegoknya ada berapa rasa itu yang sampean jual itu? Ada 3 varian rasa, ada gegok ampela, ati ayam, terus lagi ada tuna, satu lagi ada teri. Satu porsi berapa Mbak untuk nasi gegok? Satu porsi di sini biasa dijual 3.000. 3.000. Iya. Mbak, gegok itu apa sih Mbak? Isinya apa? Nasi gegok itu nasi biasa, nasi putih. Nasi putih dikaru, istilah Jawanya dikaru, dikasih sambal, isian sambal varian rasa. Nanti dibungkus pakai daun pisang, dikukus kurang lebih 1 jam. Nasi gegok merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai masyarakat. Selain harganya yang murah, perpaduan rasa gurih dan pedas ini membuat pembeli tertarik untuk mencobanya. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipi nasi gegok khas dari Kecamatan Bendungan? Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Beragam menu kuliner yang bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu kuliner. Dan waktu sekarang saya untuk undur diri. Sampai ketemu lagi di Belajar Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa. budaya lestari. Mojo Pae Singosari Kediri Putih. Ayo rek kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.
hati.